الفاتحة إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأصحابه أزواجه ذريته رسول المهاجر الله أحمد بن حسين فقيه المقدم محمد بن علي وعلي صاحب الحضر المقام حبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولد علي هيب منذر فؤاد مسوسد محمد بن علي الملكي وصاحب البردة المديح الإمام البوصري ومشايخه وتلامذته من الله يغفر لهم ويرحمهم من درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الآخرة وأن الله يصحح نياتنا مقاصدنا ويدرج نياتهم وعملها صالحا ويجعل هذا خالصا وجل الكريم وسبب للنيل رضا الله وكرم الله وجود الله بركة أهل الله بركة رسول الله وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفنا بالانتماء إلى حضرة المصطفى المجتبى المبتغى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا فتاح يا عليم ويا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير افتح علينا أبواب جودك وأبواب فضلك وأبواب كرمك واجعلنا من الشاكرين. أما بعد، حضرة المكرمين الحبيب رمزي بن فؤاد المساوى، para asatidz, para ashab hadrah, para hadirin, hadirat wal musyahidin wal musyahidat, semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita, inayah riayah min Allah wa min ar-rasul selalu tersambung kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan daripada pembacaan kitab Insan Kamil sampai kepada fasal afdaliyatuhu ala sairil anbiya, keafdalan Nabi Muhammad di atas seluruh para nabi dan rasul ya. Minggu lalu kita sudah bahas beberapa daripada ibarah yang ditulis oleh Syed Muhammad Al-Maliki, bahwa di antara afdaliyah Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi Muhammad diciptakan pertama kali, artinya ruhnya, walaupun jasmaninya belakangan, tapi hakikat ruhnya, kenubuahnya, nubuatnya Nabi Muhammad SAW sudah terdahulu sebelum para nabi-nabi yang lain ya. Di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Ini dicuplik oleh Habib Ali Habsyi dalam maulid beliau dari hadis Nabi Muhammad. Kuntu, aku adalah paling awalnya nabi dalam penciptaan dan paling akhirnya yang dibangkitkan ya. Begitu juga hadis yang lain, di mana Rasulullah sabdakan, inni indallahi khataman nabiyyin, sesungguhnya aku di sisi Allah sudah tertera sebagai penutup para nabi, khataman nabiyyin, wa inna Adam munjadilun fi tinatih, sedangkan Nabi Adam itu masih di dalam tanah, masih berbentuk tanah, belum dibentuk, apalagi ditiupkan roh. Dalam riwayat, wa Adam bainat tini wal ma, sedangkan Adam antara air dengan tanah, ciptaannya dari tanah dan air. Riwayat yang lain, wa Adam bainar ruhi wal jasad ya. Kemudian yang kedua, wa min dzalika kama qala Sayyid Muhammad bin Ali Maliki sahibul kitab alaihi rahmatullah nafana bih, innahu akhadha lahul mitsaq 'alal anbiya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, mitsaq itu perjanjian yang berat, yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mengikat, mitsaq. Untuk siapa? Kepada para nabi, untuk Nabi Muhammad. Siapa yang ambil sumpah perjanjian itu? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ini ayat Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Imran ayat ke-81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qalu aqrarna. Qala fashhadu ana ma'akum minasy syahidin. Wa id, ingatlah. Dzarfun lima madha min zaman. Kalau dalam ilmu nahwu disebutkan id itu adalah dzarf, atau kata yang menunjukkan keterangan waktu di masa yang lalu. Jadi ingatlah. Idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq dari para nabi-nabi semuanya. Lama ataitukum, di mana Allah memberikan kepada kalian para nabi
daripada kitab-kitab Allah dan hikmah dari Allah. Artinya nubuat, kenabian, ilmu, hikmah, kenabian. Thumma ja'akum, kemudian kelak datang kepada kalian rasul, seorang rasul musaddiq yang membenarkan dakwah kalian, yaitu Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad datang menjelaskan kepada kita tentang para nabi-nabi, menyuruh kita beriman dengan mereka. Al-Quran pun demikian, menyuruh kita beriman. Sebagian Allah kisahkan dalam Al-Quran, sebagian Allah katakan minhum man qasasna alaikum minhum man lam naqsus. Sebagian kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, sebagian kami tidak kisahkan kepada engkau. Ya. Yang 25 nabi ada namanya semuanya tertera dalam Al-Quran. Makanya kita wajib beriman karena tertera dalam Al-Quran. Bahkan sebenarnya lebih dari 25 yang tertera namanya. Di antaranya Uzair. Ya, Nabi Allah Uzair namanya tertera, tapi tidak wajib yang kita hafal. Yang 25 itu. Ya, yang 25 harus. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf. Ya, ini kita mesti ngapal ini. Yang 25 nih. Ya. Walaupun ulama katakan nggak mesti kita ngapal berurutan, tapi yang jelas kalau kita disebutkan namanya, ini Dzulkifli Nabi bukan? Oh iya Nabi. Ayub, oh iya Nabi. Ya. Yusuf, iya Nabi. Walaupun kita nggak hafal urutannya, ya, tapi kita tahu satu persatu bahwa ini adalah Nabi Rasul yang Allah utus. Wajib kita beriman, wajib kita tahu. Kalau kita mau ditanya, Yahya bagaimana? Wah saya nggak tahu. Ada Nabi namanya Yahya. Wallahu alam deh. Dosa kita. Ya, harus kita tahu 25. Dari semua nabi yang Allah utus, kita wajib tahu secara tafsil 25 nabi ini. Ya. Nah, ini kalau anak-anak SD, SMP, SMA aja, anak kuliah kadang-kadang ditanya. Ya. Contoh siapa nabi yang jarang disebut namanya? Dzulkifli. Ya, Dzulkifli siapa tuh? Oh, teman saya itu, ada tetangga saya. Bukan dalam agama itu siapa? Sahabat ya, sahabat Nabi ya. Nah, dosa tuh kalau nggak tahu. Kenapa? Wajib kita tahu. Ya. Apalagi kalau kita bisa hafal semuanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ya. Nah, lebih gampang lagi kalau kita ngapalin, kita pecah dulu. Ya. 44 atau 66. Ya. Nah, baru supaya gampang nyicilnya. Baru kita rangkaikan 6666 atau 444 atau 555. Ya. Kayak kita ngapalin nomor HP. Ya. Ngapalin HP 12, 13 nomor susah. Tapi kita pecah. 0813 nih, ya, masuk Telkomsel, iklan. 0817 XL. Nomor depannya udah pada hafal semuanya dah ya. 886 Mentari atau apa? M3. Baru seret 4. Jadi gampang. Coba kalau suruh ngapalin 0817 ini susah kadang-kadang. Ya. Apalagi udah umur 30 ke atas. Anak SMP, anak SMA masih mungkin ya. Yang udah tua-tua susah. Ya, tapi kalau dipecah lebih gampang, ya. Pertama udah jelas, nabi pertama Nabi Adam tuh, ya. Idris, Nuh, nomor 3 tuh ingat. Hud, Nabi Hud di Hadramaut tuh, ziarah Nabi Hud nomor 4. Saleh di Hadramaut juga sebagian riwayat, ada kuburannya juga di sana, walaupun ada perbedaan riwayat ya. Tapi ada kuburannya. Idris, Hud, Saleh, Ibrahim. Nomor 6. Ya. Tapi ini bukan berarti berurutan ya. Secara zaman bukan berarti jaraknya enggak, kadang-kadang jaraknya ribuan tahun. Ya. Ribuan tahun. Bayangin aja, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud badannya tinggi-tinggi, umurnya panjang. Nabi Ibrahim badannya udah normal kayak kita. Umurnya 130 tahun kalau tidak salah. Ya. Nabi Adam 1000, ini 130, berarti kan udah jauh banget ya. Otomatis ada rentang waktu mungkin ribuan tahun. Ya. Nah, jadi memang banyak yang Allah tidak kisahkan. Kan jumlah Nabi 124.000, yang ada 25 ya. Tapi biar gampang nih, karena saya juga ngerasain dulu kita kok ngapalin susah ya. Emang karena kita kurang serius banget ngapalinnya. Jadi udah sampai 6 tuh kita ngapalin. Adam, Idris, Nuh. Nabi Hud, Nuhnya aja tinggal dakwah kepada kaumnya 950 tahun dakwahnya. Ya. Jadi 1000 tahun lebih juga umurnya. Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nah, udah Ibrahim udah gampang nih. Abul Anbiya. Baru ponakannya Nabi Lut. Nah, ingat tuh Nabi Lut adalah ponakan. Habis itu semua keturunannya Nabi Ibrahim. Semua sampai Nabi Muhammad semua ini dari Nabi Ibrahim, kecuali ponakannya Nabi keturunannya. Ya. Ismail anaknya yang lebih tua. Habis Ibrahim, Lut, Ismail. Ismail, Ishak adiknya. Ya. Jaraknya 14 tahun nih umur abang adik. Lain ibu, ya. Ishak, Ya'qub anaknya, Yusuf.
Ya, Rasulullah sebutkan, siapa ketika ditanya Rasulullah, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Nabi, ibnu Nabi, ibnu Nabi, ibnu Nabi. Oh, nasabnya sampai 4 ini, Nabi semuanya, Rasul bahkan. Kata sahabat, bukan itu yang maksudnya orang yang paling mulia di mata Allah. Nah, Rasulullah tawadhu. Rasulullah jawab diplomatis, ya. Akramun nas atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kadang-kadang Rasulullah menjawab kadang-kadang dengan bahasa tawadhu. Itu mesti difahami oleh ulama. Kadang-kadang tahadduts bi ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ana akramakum indallah. Dalam hadis yang lain, saya orang yang paling mulia di sisi Allah. Ana atqakum lah, saya yang paling bertakwa kepada Allah. Adam wa man dunahu tahta liwai. Adam dan semua keturunannya, termasuk para nabi-nabi keturunannya, di bawah naungan bendera saya hari kiamat. Wa liwaul hamd biyadi, dan bendera puji-pujian di tangan saya di hari kiamat. Adam dan semua keturunan di bawah naungan bendera. Ya, tapi sisi yang lain kayak hadis tadi, siapa yang paling mulia sisi Allah? Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim. Bukan itu maksud saya Rasulullah. Maksudnya orang yang paling kedudukannya tinggi. Rasulullah tahu dirinya, tapi tawadhu. Atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, makanya ulama-ulama itu dari mempelajari hadis Rasulullah memahami rohnya syariat, rohnya hadis, sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada engkau ketika turun innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Kalau salam kita udah tahu, kata sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Tapi kalau salawat gimana? Rasulullah terdiam, kemudian berucap, qulu, katakanlah, atau qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi kemudian kan ulama menambahkan, Allahumma shalli ala sayyidina. Kenapa? Rasulullah kan nyuruhnya Allahumma shalli Muhammad, ngajarinnya. Ada tawadhu'nya Nabi Muhammad. Kita yang tahu diri, ya, kita menghormati, memuliakan Nabi Muhammad, kita tambahin pangkatnya sayyidina. Ya, kan dalam hadis juga Rasulullah katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, saya adalah sayyidnya, pemimpin, penghulu artinya pemimpin, ya. Anak-anak Adam, wala fakhar, saya ucapkan bukan karena sombong, tapi tahadduts bi nikmat, atas perintah Allah. Ya. Juga Rasulullah menyuruh sahabat berdiri ketika datang sahabat Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin orang Ansar. Sahabat lagi duduk sama Rasulullah, Muhajirin Ansar, Rasul bilang, qumu ila sayyidikum, bangunlah kepada sayyid kalian. Artinya berdiri, hormati sayyid kalian. Kalau Rasulullah aja nyebut sahabat Ansar sayyidnya, masa kita nggak boleh nyebut Rasulullah sayyidina? Ya. Kalau orang-orang yang nggak paham, wah bid'ah, nggak boleh pakai nyebut sayyidina. Ya, Rasulullah bilang Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa ditambah-tambahin? Emang ente lebih pintar dari Muhammad? Nah, intinya nggak paham. Para ulama-ulama paham. Ya, ulama-ulama dulu ini beradab. Kan ayat-ayat Quran juga nyuruh kita menghormati Nabi Muhammad. Ya, litwaqqiruhu wa tu'azziruhu, untuk kalian taugirkan Nabi Muhammad. Allah perintahkan kalian hormati, agungkan, mulia Nabi. Dengan cara apa? Segala macam cara, penyebutan, hormat, sikap, pengagungan, pembelaan, ada bentuk taugir dan ta'zir. Ya, jadi kalau kita nambahin sayyidina, ini kecil, bagian kecil daripada penghormatan. Lebih-lebih itu harus lebih lagi. Ya, nah, makanya ulama dalam ceramah-ceramah, contoh Habib Umar ceramah, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nura qulubina wa 'azimana. Tambahin lagi pujian-pujian, pengagungan. Ya. Jadi ingatlah ketika Allah mengambil, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian berat dari semua nabi-nabi, karena Allah telah memberikan kepada kalian kitab, hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian kelak akan datang pada kalian seorang nabi yang membenarkan apa yang ada pada kalian, artinya risalah mereka, kenabian mereka, ya, dan kita disuruh untuk beriman, percaya dengan nabi-nabi, dan tidaklah seorang muslim disebut muslim kecuali rukun imannya iman dengan para nabi. Berapa? Semuanya yang kita beriman. Berapa jumlahnya? Wallahu alam. Yang wajib kita tahu secara rinci 25. Lebihnya nggak wajib kita tahu. Pokoknya semua yang Allah utus kita beriman. Kan ada riwayat 124.000. Iya. Tapi apakah hadisnya sahih atau hasan atau dhaif? Wallahu alam, saya nggak tahu. Boleh kita sebutin begitu. Tapi andaikan ternyata lebih, kan berarti iman kita kurang. Ya. Ini ada 130.000, tapi saya bilang 124.000. Takutnya. Ya, kan hadis itu kadang-kadang ada hadis dhaif atau apa. Ya, boleh kita pakai. Tapi lebih aman yang kata ulama tauhid, ya.
Kita beriman secara global aja. Pokoknya saya beriman dengan semua nabi yang Allah utus, semua rasul yang Allah utus. Berapa jumlahnya? Saya nggak wajib tahu. Yang wajib tahu secara rinci 25. Yang lain, pokoknya yang Allah utus. Mau namanya siapa kek? Ya, kapan waktunya kek? Pokoknya saya beriman dah. Cukup. Iman begitu. Yang penting 25 kita tahu secara rinci. Ya, tapi kalau ada sebagian 124.000, ya nggak apa-apa. Dia juga ada sandarannya, walaupun mungkin bukan hadis sahih. Ya. Malaikat. Wajib beriman dengan malaikat, wajib percaya beriman dengan malaikat. Berapa jumlahnya? Wallahu alam. Nggak wajib kita tahu, yang wajib kita tahu rinci 10. Semua kitab wajib iman. Berapa? Wallahu alam. Yang wajib kita tahu secara tafsir 4. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ya. Kemudian apa? La tu'minun nabi. Diambil sumpah sama Allah, kalian harus beriman dengan nabi itu kalau datang. Wala tansurunnah, kalian wajib membelanya, menolongnya, membantu dakwahnya. Semua nabi sejak Nabi Adam diambil sumpah sama Allah, perjanjian kalau datang Nabi Muhammad beriman, bela dia, ikuti dakwahnya. Bahkan syariat para nabi ternasakh mansukh, dihapus syariatnya, ikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi kayak kita nih wajib beriman sama Nabi Muhammad. Setiap umat Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain wajib beriman nabi, tapi nabi-nabi harus beriman. Seolah-olah Nabi Muhammad nabinya para nabi, mereka jadi umatnya. Maka dia bilang Nabiul Anbiya, nabinya para nabi. Bayangin, nabi mulia ini nabinya mereka harus jadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau datang Nabi Muhammad, hapus syariat mereka, ikut syariat Muhammad. Ya, kalau ketauhidan, keimanan kan sama, iman yaumil akhir, malaikat, ya, para nabi, ya, alam kubur, surga kan sama, ya, tapi syariatnya, hukum-hukumnya terhapus mereka, ikuti syariat Muhammad. Ya. Jadi sahabat yang membaca ayat-ayat Quran itu berpikir mereka, wah ini kedudukan nabi ini luar biasa. Ya, oke, dikutip dalam Maulid dia ulama itu. Apa yang syairnya itu? Qad talau fil Qur'an, ya, apa tuh? Lam yarfa'u aswatahum. Lam yarfa'u aswatahum. Sahabat nunduk, enggak berani ngangkat suara. Kenapa? Karena mereka sudah baca bagaimana kedudukan Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Ya. Memang nama Nabi Muhammad itu hanya disebutkan kurang lebih 5 kali dalam Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, Nabi Isa mungkin 5 kali lebih banyak, 25 kali bisa jadi. Nabi Musa paling banyak disebutkan, mungkin lebih dari 100 atau 200 kali. Nabi Ibrahim lebih sedikit dari Nabi Musa, tapi lebih banyak dari Nabi Isa. Ya, secara nama disebutkan sedikit, tapi khitabnya, pembicaraan langsung Allah kepada Nabi Muhammad, wah, nggak kehitung dalam Al-Quran. Ya, langsung. Kadang-kadang kalau kita nonton YouTube video debat Islam Kristen kayak Ahmad Didat atau Zakir Naik, ketika lagi dakwah kepada orang-orang non-Islam di barat di mana, Yesus disebutkan 5 kali lebih banyak, 25 kali, Nabi Muhammad cuma 5 kali. Artinya perhatian dalam Al-Quran terhadap Nabi Isa dimuliakan. Memang secara nama iya, tapi pembicaraan kepada Nabi Muhammad ya jauh lebih banyak. Ya, emang turunnya buat Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu, ya inna a'tayna kal kautsar, alam nashrah laka sadrak. Ya, tapi ini untuk ngebujuk hati mereka. Oh, Islam nih ternyata bukan agama yang lain, dari Allah memuliakan Yesus kita. Terbuka hati mereka, ya, tentang apa namanya, Mary itu Maryam, Siti Maryam. Ada surat khusus di Injil, nggak ada pasal atau surat Maryam. Di Islam ada, dimuliakan. Memang betul kemuliaan buat buat Siti Maryam dan Al-Imran, ayah ibu Siti Maryam. Ya, di Injil yang ngakukan memuliakan Maryam nggak ada sebutan Maryam, satu surat satu pasal. Kita ada, kisahnya pun menyentuh. Berapa banyak orang-orang Kristen yang nangis ketika dibacakan ayat-ayat Quran tentang Siti Maryam. Ceritanya betul-betul menyentuh dan penghormatan, jauh lebih bagus daripada cerita yang ada di Injil. Ya, lebih sakral, lebih sopan, lebih mulia. Ya, kita juga Al-Quran menyebutkan tentang mukjizat Nabi Isa yang nggak disebut dalam Injil mereka. Ada 2 lebih, kurang lebih, ya, 2 atau lebih mukjizat Nabi Isa yang tidak disebutkan dalam Injil. Ya, yaitu apa? Berbicaranya Nabi Isa ketika masih bayi, ketika Siti Maryam baru melahirkan, membawa pulang ke negerinya. Orang-orang pada heboh, orang-orang Yahudi, ya Maryam, ya ukhta Harun, wahai Maryam, ya engkau ini
Wahai orang yang diserupakan kesalehannya dengan Nabi Allah Harun. Ya ukhta Harun, bukan saudaranya Harun, tapi orang yang diserupakan kesalehannya dengan Nabi Allah Harun. Saking luar biasa Siti Maryam. Ya. Bapak ibumu orang baik, bukan orang nggak bener. Kok bisa bawa bayi? Ya, dengarnya ibadah khalwat, tahu pulang bawa bayi. Nabi Siti Maryam diam aja, nggak jawab, cuma nunjuk bayi. Gimana kita bisa ngomong sama bayi yang masih digendong? Nah, di situ Nabi Musa, "Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan." Allah memberikan saya kitab dan menjadikan saya nabi dan memerintahkan saya salat dan mengeluarkan zakat dan untuk berbakti kepada ibu saya. Kagum mereka. Bayi bisa ngomong, mengaku nabi, mendapatkan kitab, baru mereka percaya. Membersihkan nama baik ibunya. Itu mukjizat pertama Nabi Allah Isa. Nggak ada di Injil tuh. Ya. Mukjizat pertama Nabi Isa apa? Merubah air menjadi anggur kalau versi sono. Ya, mengubah air menjadi wine, anggur. Ya jangan salahin kalau orang barat tenangnya mabok. Minum anggur. Ini mukjizat Tuhan mereka. Ya. Nggak tahu ceritanya dari mana itu. Ya. Nah, kemudian ada mukjizat lain yang diceritakan di Quran tidak ada di Injil, yaitu Nabi Isa, "Ini akhluqu lakum ka hayatut thair." Saya menciptakan, membuat dari tanah. Ya, ini akhluqu lakum minat ini ka hayatut thair. Tanah berbentuk burung, kemudian ditiup, fanfukhu fihi. Ya. Nah, kemudian terbang menjadi burung dengan izin Allah. Nggak ada di sana di kitab Injil, kita ada. Oh, nggak ada itu, ngarang-ngarang aja orang Islam. Ternyata di Injil Thomas ditemukan di Mesir, ada itu cerita itu. Ya, tapi mereka tidak mengakui Injil-Injil yang lain kecuali 4 saja. Yang lain enggak, karena banyak bedanya. Ya. Apokrika apa namanya istilah Injil-Injil yang tidak diakui oleh gereja. Ini agak menyimpang pembahasannya ya, tapi enggak apa-apa deh. Biar kita lebih wawasannya. Supaya kita juga lebih tahu kemuliaan agama kita ketika dibandingkan, oh, kita al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agamanya, nabinya, kitabnya, ajarannya, ya. Coba lihat artis-artis, pemain sepak bola, pemain atlet di barat, orang-orang pembesar, profesor, doktor, berapa tahun terakhir berapa banyak yang masuk Islam? Tapi ada nggak? Ya, pembesar-pembesar kita masuk agama lain. Ya paling karena kawin atau orang biasa yang bukan pemikir, ya, atau orang-orang yang besar. Hampir nggak ada. Tapi kan di pihak mereka masuk kita banyak. Kenapa? Ketika sudah terbuka pikiran mereka mencari kebenaran. Ya, alhamdulillah. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Ya, luhur. Luhur bahasa apa tuh? Bahasa Sunda ya, tinggi. Ya, luhur. Ingat Habib Mundir itu sering ngomong luhur. Agama yang luhur artinya yang tinggi, sami. Ya, Allah yarham. Faja'alal anbiya ka'atba'illah, maka Allah jadikan para nabi itu seolah-olah pengikut nabi, sebagai umat nabi. Ya, walhamahumul inqiyad, Allah ilhamkan, wahyukan mereka untuk tunduk andaikan Nabi Muhammad dibangkitkan di masa mereka hidup. Wajib alaihim ittiba'a, diwajibkan oleh Allah untuk mereka ngikutin Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini juga ada hadis, waqad qala alaihi salatu wasalam, "Law kana Musa hayyan ma wasi'u illa ittiba'i." Andaikan Musa hidup sekarang, tidak bisa tidak kecuali dia harus ikut saya. Ya, ini kisahnya pernah saya sebutin tuh. Ya, Sayyidina Umar lagi iseng buka-buka Taurat. Karena kan sekeliling Madinah dulu banyak orang Yahudi, kampung-kampung Yahudi. Mereka berinteraksi dengan orang Ansar. Ya, dari sebelum Islam sampai setelah Islam. Tentu kitab-kitab mereka ya bisa tersebar. Sayyidina Umar di Makkah hampir tidak ada hubungan dengan orang Yahudi yang tinggal sekeliling Madinah. Ketika hijrah, dia pengen tahu. Namanya orang pintar kan gitu, pengen tahu tentang yang lain, Ya, apalagi ini Taurat adalah ya, kitab-kitab Allah yang turun kepada para nabi, tapi yang sudah banyak perubahan-perubahan. Walaupun masih ada yang benar, ya, tapi sudah banyak perubahan-perubahan. Nabi Muhammad keluar melihat Nabi Musa, Nabi Sayyidina Umar, "Ya Umar, apa yang di tanganmu?" "Ada Taurat ya Rasulullah, saya ingin tahu." Merah wajah Nabi Muhammad, marah. Ya, "Ya Umar, ya, sedangkan saya masih hidup di depan kalian." Kurang lebih lah, ya, detailnya saya lupa hadisnya. Tapi kemudian saya katakan, "Ya Umar, lau kana Musa." Dalam riwayat yang lain, "Wa Isa." Musa dan Isa masih hidup, tidak bisa tidak kecuali mereka beriman kepada saya, ikuti saya. Ya. Ya, sikonnya tentu ketika Nabi Muhammad hidup tidak patut
Kalau sahabat masih belajar, sedangkan Quran turun, ya, yang langsung fresh dari Allah, yang lebih mulia, lebih afdal dan syariat yang diikuti, ini masih ikut. Wah, ini pun sudah banyak perubahan-perubahan Taurat Injil, ya. Tapi kalau sudah wafat, ya, Nabi Muhammad, para sahabat, ulama-ulama mau belajarin Taurat yang ada nggak apa-apa, ya. Nah, untuk dasar keimanannya, ilmu-ilmu Islamnya udah mapan, udah kuat, sehingga nggak bakal terpengaruh, ya. Wa qaddama dzikrahu, kemudian ini juga Allah mendahulukan penyebutan Nabi Muhammad di depan, di hadap apa? Terhadap semua para nabi-nabi. Jadi ketika ayat menyebutkan para nabi-nabi dan Nabi Muhammad disebut pertama kali, baru nabi yang lain. Dalam beberapa ayat. Ada Nabi Muhammad yang paling akhir. Nabi-nabi sebelumnya lebih dahulu dibangkitkan, bahkan udah wafat. Ya, bahkan sebagian moyang Nabi Muhammad seperti Ibrahim, Ismail, Nuh, Adam alaihissalam, ya. Tapi nama Nabi Muhammad dikedepankan oleh Allah, baru mereka. Ini kan suatu kemuliaan yang luar biasa. Ya, contoh. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau, yaitu ya Muhammad, ya. Kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi sesudahnya. Ya. Itu surat An-Nisa 163 ayatnya. Maka disebutkan ketika Allah menyebutkan, merendengkan dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim disebut namanya, Nabi Muhammad nggak disebut nama, disebut pangkatnya aja, gelarnya. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Inna awlan nas, sungguhnya orang yang paling berhak dengan Ibrahim, dengan membawa ajaran Hanifiyah, ya, sini Ibrahim, ajaran tauhid yang sempurna, yang Hanifiyah. Lalladzina tabauh, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani, kita pengikut Ibrahim, kita anak-anak Ibrahim dan kita pengikutnya. Allah bantah, sesungguhnya orang yang paling berhak mengikut dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim nggak disebut pangkat kenabiannya, langsung namanya. Tapi Nabi Muhammad nggak disebut namanya, hadzan nabi. Kan kalau direnung, wah, beda kedudukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad di sisi Allah. Ada dua-duanya makhluk Allah, tapi Allah tempatkan kedudukan Nabi Muhammad di tempat yang para nabi tidak ditempatkan di situ. Ya. Kemudian Allah sebutkan, ya tadi disebutkan bahwa semua nabi disebutkan namanya, ya Adam uskun, ya Adam uskun, wahai Adam, tinggallah di sorga. Anta zaujukal jannah, engkau dan istrimu di sorga ini. Ya Nuh hubit bisalamin, wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan, kedamaian. Ya, artinya dari perahu yang di atas air bah yang luar biasa, setelah surut Allah perintahkan turun ke bumi. Udah surut tuh, yang lain tenggelam. Ya Ibrahim, a'rid an hadza, wahai Ibrahim, berpalinglah dari ini. Ya, artinya ayat yang berkaitan dengan kejadian-kejadian peristiwa Sayyidina Ibrahim yang bermacam-macam, ya, ceritanya, dengan Namrud, dengan Siti Hajar, dengan banyak, dengan Sayyidina Ismail. Ya, kalau ini kaitannya dengan Sayyidina Lut, ponakannya. Ya, ponakan yang berdakwah. Kemudian malaikat datang bertamu. Ya, ke rumah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang karim, pemurah, langsung dipotongin anak sapi, ya, ijlin hanif yang seger, ya, langsung sembelih, yang ternyata tangannya nggak sampai. Wah, takut Nabi Ibrahim, ini bukan manusia nih, ya, benar malaikat. Baru malaikat itu berkata, kami diutus kepada kaumnya Lut, ya, sungguhnya Allah perintahkan kami untuk menghancurkan kaumnya, memberikan azab. Nabi Ibrahim langsung berdebat, jangan, ada Lut, ada keluarganya, kita lebih tahu, kita akan selamatkan Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Kan istrinya kan keluarga, tapi dikecualikan karena istrinya menentang dakwah Nabi Allah Lut. Ya, maka di sini, ya Ibrahim a'rid an hadza, berpaling, kelas, jangan ikut-ikutan dah urusan ini, kasarnya dah, bahasa kasarnya. Sungguhnya sudah ketetapan Allah, Allah akan mengadab kaum ini yang dikenal sama orang Barat, kaum Sodomi itu apa? Sodoma dan Gomorrah, ya, Sodom dan Gomorrah. Yang Sodom itu dari kaum Sodom, ya, diangkat oleh malaikat Jibril, ya, kampung mereka setanah-tanahnya, sampai ayam yang berkokok aja di atas sana diangkat semua manusia, terus sampai baru dibalikin, ya, itu atas suatu dosa liwat,
atau sodomi dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya Isa bin Maryam, sebut Nabi Isa, ya Isa bin Maryam. Ya Zakaria, inna nubasyiruka, wahai Zakaria, sungguh kami memberikan bisyarah, kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak, yaitu Nabi Allah ya Yahya. Padahal dia udah sepuh tua, udah ubanan semua. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas, wahai Musa, sungguh aku telah pilih engkau di atas semua manusia. Itu di zamannya. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah, wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Itu di masanya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya. Semua disebutin oleh Allah pencipta mereka. Allah berhak. Ya, kita aja sebagai bapak manggil anak. Ya, walaupun anak kita ulama besar, itu panggil namanya. Sep, Asep, sini Sep. Ya. Nah, tapi kalau orang lain kan dihormat, ya. Dengan pangkatnya Ustadz, Kiai, ajengan, ya. Gus. Apalagi walaupun dalam gelar-gelar keduniaan juga, ya kan gitu, prof, profesor, doktor, ya. Nah, tapi kalau bapaknya, kakeknya, ya, masa manggil anaknya profesor, langsung aja, haknya dia, ya. Nah, di sini Allah Rabbul Alamin berhak manggil siapapun juga, malaikat Jibril ke, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pun Allah berhak aja ya Muhammad. Tapi ayat-ayat Quran nggak ada nyebut ya Muhammad, nggak ada. Selalu dengan gelar penghormatan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasul balligh, sampaikan wahai rasul. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal, bagaimana kasih sayang cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam yukhatib nabiyyana bil ism ta'dhiman lahu. Tidak pernah Allah menyeru Nabi Muhammad dengan namanya ta'dhim, sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad. Maka pantas kalau ulama itu dia mengarang syair, dia mengucapkan ya Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibina Muhammad. Ya, menyebutkan sifat-sifat penghormatan untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Allah menghormati Nabi Muhammad, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Apalagi kita kan mencontoh. Ya, apalagi memang Allah perintahkan. Ya, litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, untuk kalian muliakan, agungkan, muliakan Nabi Muhammad, besarkan Nabi Muhammad. Kalau orang merayakan Maulid Nabi Muhammad, ya pantas ini bentuk dari pembesaran, mengagungkan Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad ini luar biasa, nyelamatin umatnya, syafaat habis-habisan buat kita nanti di hari kiamat. Di dunia aja manfaat, setelah wafatnya amalan umatnya Rasulullah dilaporin, kalau dapat baik bersyukur, kalau dosa Allah Rasulullah mintakan ampun. Luar biasa, ya. Nah, kita kalau bukan Nabi Muhammad, bukan umat Muhammad, mungkin udah dipunahkan sama Allah, mungkin kayak umat-umat terdahulu. Kecuali yang soleh-soleh, tapi kan kita tahu diri, kita ini orang soleh apa bukan, ya. Kita ngaku dah termasuk saya, ya. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad masih mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, ya. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, tapi bukan sebagai seruan, ya, sebagai pemberitaan. Orang ketiga, Nabi Muhammad di sini sebagai orang ketiga. Allah menyebutkan Nabi Muhammad, tapi bukan sebagai orang kedua. Kalau tadi kan ya Daud, wahai Ibrahim, wahai Adam, ya, langsung ngomong. Kali ini menceritakan. Selalu nama Nabi Muhammad yang Allah sebutkan dengan disertai dengan risalahnya. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali adalah rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa aminu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haq. Dan berimanlah kalian kepada Muhammad dan itu adalah hak. Selalu nama Nabi Muhammad pun kalau disebutkan sebagai kata ganti atau orang ketiga, sebutkan dengan pangkatnya. Apalagi ketika nyebut langsung ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasul, ya. Walamma dzakara mal khalil. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan takdim tadi, ketika nama Nabi Muhammad direndeng dengan Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim disebut namanya, Nabi Muhammad dengan pangkatnya dalam satu ayat. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina attaba'uhu wa hadzan nabiyyu. Ya. Bahkan Allah menceritakan dalam Al-Quran, umat-umat para nabi, walaupun yang beriman, pengikut para nabi yang beriman, manggil nama nabinya boleh langsung. Pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Nuh, walaupun yang beriman, boleh. Ya Musa, Bani Israel kan banyak ceritanya, ya Musa, ya Isa, Ibnu Maryam. Ya, mintalah turunkan Maidah minas sama. Ya Musa, ya.
Banyak sekali. Tidak diharamkan, dibolehkan. Tapi kita umat Nabi Muhammad diharamkan oleh Allah, nggak boleh. Para sahabat, ya Muhammad, haram, nggak boleh. Ya. Di sini Allah menceritakan bahwa umat-umat terdahulu biasa menyeru nama Nabi mereka langsung dengan namanya. Contoh ya umat Nabi Hud. Ya Hudu ma ji'tana bi bayyinah. Wahai Hud, ya Saleh, ya hai Nabi Saleh. Enggak pakai nabi lagi, langsung ya Saleh. Qad kunta fina marjuwan qabla hada. Ya Musa, ij'al lana alihan kama lahum alihah. Di Bani Israel nih. Ya, baru diseberangin lewatin Sungai Merah. Ya, nyebrang dari kejaran Firaun, udah ngelihat mukjizat luar biasa, masih aja kagak ngormatin. Ya Musa, tolong bikinin kita Tuhan dong, kayak kaum itu punya Tuhan tuh. Jadi mereka habis nyebrang, udah selamat dari kejaran Firaun, Firaun datang tenggelam, laut terbelah. Melihat ada satu suku yang mereka menyembah patung atau menyembah sesama selain Allah. Wah, punya Tuhan hebat nih. Ya, namanya otak mereka nih. Kelamaan diperbudak ratusan tahun atau ribuan tahun. Ya Musa, tolong dong bikinin Tuhan kayak dia, kayak mereka. Nabi Musa marah. Ya Isa bin Maryam, pengikut Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka? Apakah Tuhanmu sanggup untuk menurunkan maidah, jamuan dari langit? Wa naha ummatahu, sedangkan Allah melarang umat Nabi Muhammad an yukhatibu bismi, untuk menyeru langsung dengan nama Nabi Muhammad. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan seruan kepada Rasul itu di antara kalian seperti kalian menyeru satu sama yang lain kayak sesama teman. Ya Muhammad, nggak boleh. Sayyidina Umar nyebut Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali. Nabi Muhammad nggak boleh ya Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nyerunya pun bukan sekedar nggak boleh nyebut, ngomongnya nggak boleh lantang, harus pelan. Ada ayatnya, la tarfa'u aswatukum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat, keraskan suara kalian di atas suara Nabi Muhammad. Antahbatu a'malukum, amalan kalian bisa gugur pahalanya, dihapus pahalanya sama Allah tanpa kalian sadari. Amalannya, ibadahnya, hajinya, salat, tahu-tahu habis. Kenapa? Berani angkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Ya. Kan setelah ayat itu turun, sahabat Abu Bakar Siddiq yang lain kalau ngomong seperti bisik-bisik. Ya. Sampai kadang-kadang Rasulullah nyuruh ngulang ngomongnya, artinya diulang, suruh ngulang karena saking bisik-bisiknya Sayyidina Abu Bakar, kayak orang lagi ceritain rahasia karena khawatir. Ya, ngangkat suara, hapus dosa pahala-pahalanya. Ya. Maka di sini Ibn Abbas mengartikan ayat ini, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Beliau katakan, qal la taqulu ya Muhammad, qulu ya Rasulullah. Jangan kalian katakan ya Muhammad, tapi katakanlah ya Rasulullah. Wallahu alam bissawab. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya. Ada doa yang sakit 01 Hasibuddin bin Haji Abdul Qadir Al-Fatih bin Yadi Shifa li akhina Hasibuddin bin Haji Abdul Qadir wa mardana mardakum mardal muslimin Allah yashfihim wa afi mardaf bihim wa ahlana wa iyyakum wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan doakan juga para teman saudara kita yang haji, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur dan diberikan haji yang mabrur, bisa pulang ke negerinya selamat membawa haji yang mabrur. Al-Fatihah al-Hadiniyah. Allah hafaz akhwanana qarabatana ashabana tulabana ahli widadana kafatul hujjaj wal wufud wal wufat wal zuwar wal umar بيت الله الحرام وحضر الزوار لحضر سيد المرسلين ردكم السلامة والقبول هجل حجهم حجا مبرور وسعيهم سعيا مشكور وتجارة تبور نلنا بركاتهم ودعواتهم استغفاراتهم خيراتهم بركاتهم وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذ الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون
رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على نضا شرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد الضش السحب. والحمد للإله في البدء والتناهي.